sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waraditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amin. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Rohimatul Adillah. Hadir. Alia Syakira. Hadir. Siapa yang enggak hadir hari ini? Farid. Oh, Farid mau enggak hadir. Kenapa dia? Sakit. Oh, dia sakit. Ya sudah. Sudah siap belajar semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah siap, coba terus bukunya dikeluarin. Apa materi kita minggu lalu? Gaya gravitasi. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi minggu lalu? Enggak, Bu. Sudah paham kalian tentang gaya gravitasi? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah paham materi minggu lalu, hari ini kita akan belajar mengenai gaya magnet. Ada yang tahu nggak apa itu gaya magnet? Enggak, Bu. Kalau magnet tahu? Tahu, Bu. Apa itu? Yang misalnya kita taruh di dekat di sini, dia ketarik ke sini. Oh, itu betul sekali ya, Rahmatul Adillah. Nah, tujuan kita belajar hari ini supaya kalian bisa menyebutkan berbagai bentuk-bentuk gaya magnet. Dan macam-macamnya kan, macam-macam gaya magnet kan ada banyak tuh ya. Nah, setelah itu tujuan kita belajar hari ini supaya kalian bisa mengelompokkan benda-benda yang bersifat magnet dan non-magnetis. Nanti kalian bisa lihat di sekitar mana yang benda magnet, mana yang benda yang bersifat non-magnetis. Selanjutnya kalian bisa menunjukkan contoh-contoh benda yang bersifat magnet dan non-magnetis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu nanti setelah melakukan percobaan, kalian bisa mengidentifikasi sifat-sifat magnet dan membuat percobaan untuk mengetahui interaksi antara dua buah magnet. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi itu. Ibu harap kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik supaya nanti kemudian kalian bisa menjawab dengan benar. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar saat guru menyampaikan pelajaran, nanti kalian pasti nggak bisa. Karena materi hari ini itu materi praktik, ya. Nah, sebelum Ibu memberikan kalian pertanyaan, Ibu akan menjelaskan dulu tentang materi kita. Di sini ada yang tahu nggak apa itu magnet? Coba, ada yang tahu di sini apa itu magnet? Kalau ada yang nggak tahu, Ibu akan jelaskan dulu magnet. Jadi magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Sebelum ini pernah nggak dengar apa itu magnet? Pernah kan? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Jadi magnet itu juga memiliki sifat-sifatnya. Dia ada magnet yang menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Jadi sifat-sifat magnet itu dia hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya dan tidak semua benda ditarik oleh magnet. Ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan yang kedua, dari sifat magnet tersebut, gaya magnet dapat menembus benda. Jadi apabila kita taruh magnet di kertas itu dapat menembus bendanya. Dan yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub utara dan kutub selatan. Jadi sifat-sifat magnet itu, yang ketiga itu magnet itu mempunyai dua kutub, ada kutub selatan dan ada kutub utara. Nah, yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis dikatakan
diikatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling menolak. Jadi apabila kutub magnet, misalnya selatan, kita ikatkan dengan selatan, maka dia akan bertolak belakang. Nah, yang kelima itu medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika diikatkan dengan magnet. Nah, yang terakhir itu sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti jatuh, terbakar, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada contoh benda non-magnetis. Sebelum Ibu jelaskan di sini, ada yang tahu nggak apa itu benda non-magnetis? Ada yang tahu nggak siapa yang tahu benda non-magnetis sebelum Ibu jelaskan? Kalau ada yang tahu, kita perlu ketahui dulu bahwa benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti kertas, kayu, karet, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk contoh benda magnetis, ini sama juga. Ini benda magnetis. Kalian tahu nggak ini benda magnetis itu apa? Kalau kalian tahu, Ibu jelaskan dulu apa itu benda magnetis. Jadi perlu diketahui bahwa benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, seperti paku, jarum, dan lain sebagainya. Nanti Ibu akan praktekkan apakah benar paku ini bisa ditarik oleh magnet dan kertas tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi selanjutnya kita akan membahas dulu bahas tentang materi selanjutnya tentang bentuk-bentuk. Nah, untuk materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk magnet. Dia ada magnet itu ada bermacam-macam bentuknya, seperti magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet kucing, magnet magnet cincin, dan lain sebagainya. Dia ada beberapa macam jenis magnet. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mencontohkan dulu, mempraktekkan yang tadi. Di sini ada magnet. Apabila kita ikatkan dengan ini, apakah bisa ditarik? Ini kertas, kita coba. Tidak bisa ditarik oleh magnet. Kalau kertas emang tidak bisa ditarik oleh magnet. Dia merupakan contoh benda non-magnetis. Dan untuk selanjutnya paku. Paku di sini adalah contoh benda magnetis. Berarti dia bisa ditarik oleh magnet. Kita buktikan bisa nggak? Paku bisa ditarik oleh magnet. Berarti di sini terbukti contoh benda magnetis bahwa paku ini bisa ditarik oleh magnet. Nah, sebelum Ibu tadi Ibu udah praktekkan benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, untuk kita melakukan pengamatan, Ibu akan membagikan kalian kepada beberapa kelompok. Di sini kita ada beberapa siswa, berarti di sini ada 20 siswa ya. Berarti kita bagikan 4 kelompok saja. Berarti satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, untuk tugas selanjutnya, untuk kita melakukan pengamatan, Ibu akan menyuruh kalian untuk mempersiapkan alat dan bahan apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan pengamatan kita tentang magnet.
teman-teman kalian untuk menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan pengamatan nantinya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menyuruh kalian untuk memprediksi tentang magnet. Hal apa saja yang kemungkinan terjadi dalam keadaan belum diamati. Nanti coba kalian perhatikan hal apa saja kemungkinan terjadi pada saat keadaan belum diamati. Nanti coba kalian tuliskan di kertas atau di mana, di buku juga boleh. Nah, untuk selanjutnya Ibu menyuruhkan kalian untuk mengelompokkan hal-hal apa saja yang ingin kalian amati tentang magnet. Nah, untuk selanjutnya Ibu menyuruhkan kalian untuk mengelompokkan hal-hal apa saja yang ingin kalian amati. Nah, untuk selanjutnya Ibu meminta kalian untuk klarifikasi tingkat-tingkat sesuai dengan sifat objek yang diamati. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti menyusun klarifikasi tentang magnet, tingkat-tingkat subjeknya atau sifat-sifat objek yang kalian amati. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang gaya magnet, sifat-sifat magnet, bentuk magnet, dan cara membuat magnet. Nah, di sini saya akan memutar videonya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Wilda Tulkia. Nah, bisa dilihat ini adalah videonya tentang gaya magnet. Sebagai benda yang mampu menarik benda lain yang mengandung logam tertentu, misalnya benda yang mengandung besi, nikel, atau kobalt. Sedangkan gaya magnet dapat kita artikan sebagai gaya yang dapat menyebabkan benda-benda yang memiliki sifat magnetif tertarik oleh magnet. Nah, magnet memiliki kutub magnet. Yang pertama yaitu kutub selatan dan yang kedua kutub utara. Bagaimana sifat magnet? Mari kita cari tahu. Nah, ini anak-anak yang terjadi jika kutub yang sama didekatkan. Ini kutub selatan dengan kutub selatan. Sementara itu, ini yang terjadi jika kutub yang berbeda didekatkan. Kutub selatan bertemu dengan kutub utara. Peniti dan paku tidak punya gaya magnet, jadi mereka tidak bisa terangkat. Sementara perhatikan, magnet ini mengangkat paku dan peniti. Nah, jadi videonya cuma sampai di situ saya putarkan karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Wilda Tulkia. Saya hanya mengulas kembali supaya anak-anak semua dapat mengingat. Nah, kita akan mengelompokkan benda berdasarkan kemampuan ditariknya magnet. Nah, yang pertama yaitu ada 3. Yang pertama ferromagnetik, yang kedua paramagnetik, dan yang ketiga diamagnetik. Nah, ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya seperti besi dan baja. Yang kedua, paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya aluminium. Dan yang ketiga, diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti plastik, kaca, kertas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini adalah cara membuat magnet. Cara membuat magnet itu terdapat 3 cara. Yang pertama digosok. Yang memiliki sifat magnetis. Kita perhatikan contohnya yuk. Gosok perlahan dengan satu arah seperti ini ya, agar elemen magnetnya teratur. Gosok sampai capek pokoknya. Nah, ini setidaknya pakunya sudah bisa menarik peniti meskipun gaya magnetnya lemah. Yang kedua dengan cara diinduksi atau menginduksi, yaitu mendekatkan benda yang bersifat magnetis ke sebuah magnet. Yuk kita perhatikan. Nah, jadi anak-anak sebenarnya kita memerlukan tiang besi. Namun karena kita membuatnya di rumah bisa dengan cara seperti ini ya. Pokoknya kalian harus memberikan jarak agar besi dan magnet tidak menyatu. Nah, ini bisa dilakukan semalaman.
Cara yang ketiga adalah dialiri arus listrik, yaitu mengalirkan benda yang memiliki sifat magnetis dengan arus listrik, atau kita sebut elektromagnetik. Kita siapkan baterai, paku sebagai benda yang memiliki sifat magnetis, dan serabut tembaga yang kita dapat dari dalam kabel. Masih kalian simpan kan? Nah, ini kita lilit sampai banyak, terus dipadatkan, lilit lagi. Semakin banyak lilitannya akan semakin baik. Jika sudah, pasang ujung serabut tembaganya. Gunakan lakban ya, karena nanti di ujung-ujungnya itu akan menjadi panas. Jadi deh magnet sederhananya. Yuk kita coba apakah ini bekerja. Nah, berhasil. Oke, baik. Ibu harap anak-anak semua sudah mengerti bagaimana cara membuat magnet tersebut. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian selesaikan per kelompok. Oke? Dan Ibu bagikan, sebelum bagikan, terlebih dahulunya ikuti tata cara dalam menyelesaikan tugasnya. Berdoa terlebih dahulu. Pokoknya harus bekerja sama, tidak ada satupun yang tidak mengerjakan tugasnya. Oke? Baik, setelah Ibu kerjakan, langsung dikerjakan ya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita hari ini selesai, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah mengerti semua tentang materi yang kita pelajari hari ini, tentang gaya magnet? Dan jika belum ada yang mengerti, boleh ditanyakan. Nah, jadi semua anak-anak sudah mengerti. Jadi di sini Ibu akan sedikit mengulang materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu judulnya gaya magnet. Jadi pertama kita harus tahu dulu pengertian gaya magnet. Jadi magnet adalah benda yang mampu menarik benda lain yang mengandung logam seperti besi, kobalt, dan lain-lain. Kemudian di materi gaya magnet ini ada bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet. Nah, inilah pembahasan kita tentang hari ini. Judul materinya gaya magnet. Jadi jangan lupa nanti di rumah kalian ulangi lagi pelajaran ini supaya semakin ingat. Jadi nanti setelah diulang, kalau memang kalian penasaran penasaran tentang gimana sih tentang gaya magnet, jadi bisa dicoba di rumah, atau ada seperti besi yang di kulkas itu bisa ditempelkan ke paku misalnya, dan itu dia akan lengket. Nah, itu termasuk dari contoh gaya magnet karena dia ada besi di situ. Jadi cukup ini dari Ibu. Perjumpaan kita hari ini sudah selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.